Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, seperti biasa setiap malam Jumat kita ngaji kitab Ihya karya Imam Ghazali, dan seperti biasa mari kita hadiahkan Al-Fatihah pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, para aulia, para syuhada, para sholihin, para ulama, muallifin, musannifin. Wabil khusus kita hadiahkan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Wali Songo, kepada para ulama mustahidin, terutama mustahid 4, dan wabil khusus kepada imam kita Imamuna Asy-Syafi'i. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa 'ala barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumih. Kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada para ulama pendiri Jamiah Islam di Indonesia, terutama Jamiah Nahdlatul Ulama, dan terutama kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kepada Gus Dur, kepada orang-orang tua kita, terutama kepada hadiah Al-Fatihah untuk ayah saya Ki Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya dan ibunya Mbak Admin, Ibu Nyai Fatmah, dan kepada guru-guru kita, teman-teman kita. Dan juga saya minta hadiah Al-Fatihah untuk kesembuhan adik ipar saya, adik iparnya Mbak Admin, yaitu Gus Riza di Tuban, yang masih dirawat di rumah sakit karena COVID. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit hari-hari ini atau kurang sehat, terutama kepada untuk teman kita ajengan Aki Udin. Semoga lekas sembuh, lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Kita akan meneruskan pembahasan soal namimah, ya, soal adu-adu atau apa itu, provokasi, ya, adu domba. Nah, kemarin diterangkan tentang apa ya, cara-cara, ya, bagaimana menghadapi kalau kita dilapori suatu namimah oleh orang lain. Ada orang melaporkan kepada kita tentang orang lain yang ngomongin kita, ya. Jadi kita diadu domba dengan orang lain oleh seseorang. Jadi ada orang melaporkan namimah kepada kita. Apa sikap kita ketika ada orang seperti itu, ya? Ada orang yang men-screenshot, ya, percakapan di WA gitu, yang isi percakapan itu ngomongin kita. Kemudian oleh orang lain di screenshot itu, dilaporkan ke kita. Omongan jelek tentang kita gitu. Itu hari-hari ini itu sering kita lihat itu, ya. Jadi orang melaporkan suatu percakapan di WhatsApp group yang mestinya itu percakapan internal terbatas, ya. Tapi dibocorkan keluar, sehingga terjadi kegaduhan di masyarakat atau terjadi hubungan yang tidak harmonis akhirnya antara seseorang itu, atau antara kita yang dilapori ini dengan orang yang ngomongin kita ini, ya.
Nah itu kalau kita mendapatkan laporan namimah seperti itu, kemarin diajarkan ada 6 perkara yang harus kita lakukan itu ya. Pertama adalah kita ya udah langsung diputus saja, kita nggak usah percaya. Ya. Jadi begitu ada orang melaporkan namimah, adu domba kepada kita, ya si ini itu mengomongkan jelek kepada kamu begini, langsung aja diputus. Saya nggak percaya. Saya percaya bahwa orang itu tidak berbuat seperti itu. Yang kamu laporkan itu tidak benar. Jadi dengan langsung tidak percaya, ya. Itu beres itu langsung beres. Begitu sampai langsung tidak percaya, selesai itu, ya. Selesai itu. Problemnya kan begitu kita dilaporin namimah langsung kepo itu, nyari informasi, wah ditanyain kiri kanan, bener nggak sih itu ngomongin saya begini itu. Problem kita itu manusia itu sering kepo ya, kita kepingin tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita atau tentang orang lain, apapun lah yang isinya itu kalau nggak ghibah ya namimah itu. Nggak tahu ya kenapa kok manusia itu punya tendensi alamiah seperti itu ya. Pokoknya kalau ada berita yang apa ya tentang diri kita atau orang lain yang isinya buruk itu langsung merangsang saraf kita untuk nyari itu ya. Nah ya memang itu kecenderungan alamiah, tapi itu tidak dianjurkan dalam agama itu. Karena begitu tendensi itu, kecenderungan itu kan kecenderungan primitif pada kita itu ya, kecenderungan primitif itu. Kalau itu tidak kita putus, kita potong dari awal, itu nanti akibatnya banyak sekali. Yang kedua kemarin dikatakan begitu kamu dapat laporan namimah, kamu harus menasehati orang yang melaporkan itu. Kamu jangan gitulah, ya. Jangan begitu. Ketiga, kamu seharusnya tidak menyukai orang itu demi Allah, artinya untuk mencari keridhaan Allah ya, kamu jangan percaya orang itu ya. Kamu benci tindakan orang itu ya. Karena begitu kamu memberikan support moral kepada orang itu dengan cara kamu dengarkan, kamu kasih perhatian dan wah bener ya, oh bagaimana tuh kamu apa korek terus, wah dia malah dapat semangat itu ya. Yang ketiga, yang keempat, kamu jangan berprasangka buruk tentang orang lain yang omongannya itu dilaporkan oleh teman kamu itu. Si Anu itu udah kamu husnudzon saja, nggak mungkin lah si Anu itu ngomongin saya jelek seperti itu ya. Jadi intinya apa ya? Intinya ya bagaimana kita memutus mata rantai namimah dari sejak menit pertama itu. Ya. Yang kelima, ya jangan sampai begitu kamu dapat laporan namimah, langsung kamu terus terangsang apa kepingin tajassus ya. Kamu langsung ingin memata-matai orang lain yang ngomongin jelek kamu itu. Kamu mata-matai segala macam ya. Yang terakhir keenam ya, kalau kamu tidak suka apa ya, kamu nggak suka orang lain ngomongin jelek kamu ya, kamu nggak suka dinamimai ya, kamu jangan menamimai orang yang apa itu yang lain itu ya. Jadi artinya kalau kamu dapat laporan namimah dari seseorang tentang si A misalnya ya, itu jangan langsung terus kamu malah menambahkan namimah baru ya. Apa? Kamu terus menceritakan kepada orang lain, si A itu kenapa ya ngomongin tentang saya begini. Jadi namimah direproduksi. Itu yang kamu jangan mereproduksi namimah dengan melaporkan namimah itu kepada orang lain lagi. Jadi ada si A melaporkan namimah ya ke kamu, terus kamu melaporkan namimah itu kepada orang lain, kamu sebarkan ya, kamu share ke orang lain, itu yang bermasalah itu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke ini pembahasan baru. Wa qad ruwiya an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu dakhala alaihi rajulun. Ini kita akan membaca sejumlah dalil atau cerita dari ulama atau para orang-orang yang soleh di masa dulu ketika mereka menghadapi namimah. Bagaimana itu caranya itu ya. Nah, inilah keunikan kitab Ihya, itu banyak cerita-cerita dikisahkan tentang orang-orang baik di masa lampau ya. Salah satunya ini wa qad ruwiya, dan telah dihisahkan an Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, annahu dakhala alaihi rajulun. Sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an ya. Dakhala alaihi rajulun, masuk seseorang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu raja dalam masa dinasti Umayyah ya, yang berpusat di Damaskus. Dan disebut sebagai Umar Ats-Tsani, ya, Umar kedua karena keadilannya. Jadi kebanyakan khalifah-khalifah di zaman dinasti Umayyah itu bukan khalifah yang ideal ya. Ada yang jahat, ada yang zalim sekali ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini sangat menonjol karena di antara khalifah-khalifah pada zaman Bani Umayyah inilah khalifah yang soleh sekali dan adil. Cuma ya pendek sekali kekuasaannya ya, hanya sebentar. Makanya di dalam kitab-kitab sufi itu, kitab-kitab tasawuf ya, kitab-kitab akhlak yang termasuk kitab Ihya ini, itu banyak sekali kisah-kisah tentang Umar bin Abdul Aziz ya. Dan kalau kita baca kisah ini, sebetulnya ini memori umat Islam pada masa itu tentang orang soleh ini. Jadi orang soleh ini jadi teladan ini. Salah satunya ketika menghadapi namimah. Wa qad ruwiya. Jadi dikisahkan suatu hari ada seorang sowan kepada Umar bin Abdul Aziz, fadzakara indahu, kemudian menyebutkan seseorang yang sowan ini indahu di depan Umar bin Abdul Aziz, an rajulin, tentang orang yang lain ya, syai'an, sesuatu. Dia menceritakan keburukan orang lain di depan Umar bin Abdul Aziz ya. Ya artinya apa ya? Ya ada unsur hibah tapi juga namimah di sini. Karena namimah dengan hibah itu sebetulnya berimpitan ya. Ngerasani dengan adu-adu itu sebetulnya hampir sama. Faqala, maka berkata Umaru, Khalifah Umar, in syi'ta, langsung diputus itu ketika dia cerita, oh si ini begini, si ini itu sang raja, dia ngomongin sampean begini jelek itu. Kemudian ini karena khalifah ini khalifah yang soleh ya, maka jawab dia, in syi'ta, jika ingin engkau, nazarna fi amrika ya. Nazarna, akan melihat kami, fi amrika, di dalam perkara kamu. Kalau kamu mau, kalau kamu mau ya, cerita yang kamu ceritakan kepada saya ini akan saya angkat ke forum pengadilan ya, untuk dilihat secara objektif, benar nggak yang kamu omongkan ya. Kalau kau misalnya komplain mengenai si ini begini, ya udah, gimana? Mau tak buka forum pengadilan atau ini supaya nanti ada investigasi gitu ya. Sehingga nanti diketahui fa in kunta kadziban, jika engkau bohong, fa anta min ahli hadhil ayati, kamu masuk di dalam ayat ini, yaitu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum, ini ayat yang terkenal sekali dalam surat Al-Hujurat ya. In ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, orang yang fasik ya, orang yang jahat, binaba'in, dengan suatu berita, fatabayyanu, maka verifikasilah, maka telitilah kalian tentang berita itu. Kalau kamu tidak berhenti bercerita seperti ini ya, kamu akan saya ajak untuk dihadapkan di muka seorang hakim, kemudian nanti diteliti omongan kamu. Kalau bohong berarti kamu masuk di dalam ayat in ja'akum fasikun ini.
Wa in kunta shadiqan, kalaupun kamu jujur benar, juga kamu fa anta min ahli hadhil ayah. Kamu juga masuk di dalam ayat ini, hammazin masya'in binamimin, ya. Hammazin, ya, ini ayat yang isinya kecaman kepada orang-orang yang hammazin, yang apa itu ya, ghibai orang lain, ya, atau yang orang yang adu-adu domba, masya'in binamimin, yang berjalan-jalan kemana-mana, yang banyak jalan binamimin dengan membawa namimah, ya, melaporkan namimah, adu domba di antara masyarakat. Jadi kalau kamu bohong masuk di dalam kategori ayat yang pertama tadi itu, ya, kamu fasik karena kamu bohong. Tapi kalau kamu jujur, kamu namimah, ya. Jadi apapun yang kamu omongkan ini benar atau tidak, itu salah. Kalau bohong masuk dalam kategori kamu orang fasik, orang jahat. Kalau benar, kamu masuk dalam kategori yang dikritik oleh ayat ini, ya, hammazin masya'in binamimin, ya. Nah, wa in syi'ta, jika ingin engkau afauna angka, akan aku ampuni, akan mengampuni aku angka terhadap kamu. Tapi kamu berhenti. Nah, ini cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ada orang melaporkan namimah, adu domba, langsung dipotong, ya. Kamu bohong masuk dalam kategori orang fasik, kamu jujur masuk dalam kategori namimah. Tapi kalau kamu mau berhenti, maka aku ampuni kamu nggak akan saya hukum, gitu. Maka berkata, kamu mau pengen mana? Mau pengen yang masuk kategori pertama, kedua, apa ketiga? Itu. Faqala, maka menjawablah laki-laki itu, al-afwa ya amiral mu'minina, saya minta maaf wahai amiral mu'minin, la a'udzu ilaihi abadan, tidak akan kembali aku ilahi kepada adu domba ini abadan, selamanya. Inilah contoh bagaimana orang soleh pada masa lampau mengatasi namimah, ya. Udah nggak usah percaya saja, selesai itu, ya. Selesai. Problemnya masyarakat sekarang ini, masyarakat di era media sosial itu, kekepoannya itu tingkat dewa banget itu. Begitu ada berita jelek mengenai seseorang itu, wah, langsung itu kayak anjing dapat makanan, langsung direbut itu, ya. Ya sudah, kalau kita membiarkan nafsu kebinatangan kita untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu, ya sudah, ya masyarakat bisa rusak itu. Dan sekarang ini yang kita lihat itu. Sekarang kita melihat masalah di masyarakat kita sekarang ini, ya, ada polarisasi segala macam itu, ya antaranya karena itu. Begitu ada cerita buruk langsung viral, langsung jadi trending topik itu, dan orang diburu itu, dicari terus-menerus itu, keasikan. Dan nggak tahu, ya saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering juga ikut hanyut di dalam trending topik itu. Kalau ada trending, bahkan kita ini setiap hari kerjaannya ngecek trending topik. Apa trending topik hari ini? Trendingnya apa ini? Wah, ada apa? Wah, langsung dicari itu. Dan nggak tahu, adrenalin kita langsung naik itu, naik. Padahal itu nggak dianjurkan agama itu, ya. Itu kategorinya hammazin masya'in binamimin, ya. Hammazin masya'in binamimin. Wa dzukira, dan dikisahkan anna hakiman, sesungguhnya orang bijak. Ini nggak jelas siapa, tapi ini ada kisah, ya. Ada kisah, tidak jelas tokohnya siapa, tetapi ini kisah baik sehingga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini, ya. Anna hakiman, sesungguhnya orang bijak, orang yang wise, a wise man atau a wise woman, ya. Minal hukama'i, yaitu di antara para orang-orang bijak. Zarahu ba'du ikhwanihi, ziarah, sowan, mendatangihu kepada hakim ini, ba'du ikhwanihi, sebagian dari kawan-kawannya hakim ini. Kawan ini sudah lama nggak pernah dolan, terus suatu saat dolan. Fa akhbarahu,
maka memberitahu ba'du ikhwani ini kepada hakimin bi khabarin, tentang berita an ba'di asdiqaihi, tentang sebagian dari teman-temannya hakim ini. Jadi dia menceritakan, teman kamu itu begini loh, dia ngomongin kamu begini. Akhirnya namimah itu adu domba itu ya. Langsung faqala lahul hakimu, berkatalah sang bijak ini kepada orang itu, qad abta'ta fi ziyarati, qad abta'ta, telah terlambat engkau fi ziyarati, di dalam ziarah. Kamu ini sudah lama nggak pernah dolan, begitu dolan kamu bikin masalah ini gimana sih kamu ini ya? Kamu ini sudah lama nggak pernah kesini, kemudian ketika kesini wa ataitani, dan datang engkau nih kepadaku bisalasi jinayatin, dengan 3 kejahatan, dengan 3 kriminalitas, itu jinayah itu ya. Pertama, baghatta akhi ilayya, baghatta, membuat benci engkau ilayya kepada akhi, saudaraku, ilayya kepadaku. Kamu ngadu domba dengan kawan saya itu. Gimana ini? Gak pernah kesini, begitu kesini bikin masalah. Wasyaghalta qalbil fariqo, wasyaghalta, dan membuat sibuk engkau qalbi, hatiku, al fariqo, yang semula kosong, kamu isi dengan berita buruk seperti ini. Akhirnya aku kepikiran, semula aku itu tidak punya pikiran apa-apa mengenai teman saya itu. Begitu kamu datang, aku jadi kepikiran, kamu ini ngawur, kamu ini udah lama nggak kesini kok bikin masalah. Nah, yang terakhir, kejahatan kamu adalah wattahamta nafsakal aminata. Wattahamta, dan mencurigai engkau ya. Nafsaka, diri kamu, al aminata, yang bersifat aminah ya. Kamu itu sebetulnya orang yang punya jiwa yang bersih ya. Tapi gara-gara kamu melaporkan namimah seperti ini ya, kamu ini sama dengan mencurigai jiwa kamu yang semula bersih ini ya. Yang semula itu innocent, tidak salah ya. Begitu kamu melaporkan, mengadu domba seperti ini, kamu mengotori jiwa kamu ya. Sehingga jiwa kamu menjadi sesuatu yang tertuduh itu. Waruwiyah, dan dikisahkan Anna Sulaimana, ini isinya kisah-kisah dia, menarik. Jadi ini teladan ya, teladan. Dan teladan ini bisa kita ambil dari mana-mana ya, teman-teman ya. Ini ya karena Al-Ghazali hidupnya di tanah Arab sana, di Persia, di Iran. Jadi teladan-teladan kisah-kisah yang diambil juga dari sekitar sana. Kalau seandainya Al-Ghazali ini kok hidup di Jawa, ya pasti contohnya ya, kalau seandainya hidup sekarang gitu ya, contohnya ya Mbah Maimun, ya Gus Mus, ya Kiai Ilyas Ruhiyat, Ki Sal Mahfud, Gus Dur, kayak gitu. Jadi teladan tuh di mana-mana. Jadi tidak hanya ini saja, ini contoh saja ya, contoh saja. Dan menurut saya apa yang ditulis oleh Al-Ghazali ini menarik tentang kisah-kisah orang ini, bahwa tuntunan baik itu ya, teladan baik itu bisa kita dapatkan dari kehidupan Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'un tabi'in ya, dari para ulama, dari kiai-kiai, orang-orang baik di sekitar kita, dan bertebaran di mana-mana ya. Kita itu menjumpai orang baik itu di mana-mana. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah seperti ini dari kitab Ihya adalah, kalau ada contoh baik dimanapun, ambillah. Tentang apa saja ya, ambil itu, karena itu dalil itu apa? Petunjuk. Itu petunjuk tentang kebaikan ya. Jadi dimanapun sampai menjumpai kebaikan, jadikanlah itu sebagai dalil kamu untuk berbuat kebaikan. Jadi kisah-kisah yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini sebetulnya mengajarkan kepada kita ya. Teladan itu bisa kita dapatkan di mana. Nanti bahkan ada teladan yang nanti di belakang ini ya, nanti ada teladan yang diambil dari orang yang sebetulnya secara akidah itu beda dengan Al-Ghazali, yaitu orang Mu'tazilah.
Ya, Amr bin Ubaid nanti akan diceritakan itu ya. Salah satu tokoh Mu'tazilah penting di abad kedua Hijriyah itu. Waruwiyah, dan dikisahkan anna Sulaimana ibn Abdul Malik, sesungguhnya khalifah ini seorang raja pada era dinasti Umayyah juga, Sulaiman bin Abdul Malik ya. Ini adalah salah satu bagian dari keluarga penting di dalam dinasti Umayyah. Jadi setelah Muawiyah itu kan raja pertama di dalam dinasti Umayyah kan Sayyidina Muawiyah, sahabat Kanjeng Nabi ya. Nah, setelah Muawiyah digantikan anaknya dan seterusnya, kemudian lahir satu penguasa baru di dalam dinasti Umayyah dari keluarga namanya keluarga Marwan bin Hakam ya. Nah, ini Sulaiman ini dari keluarga ini ya. Jadi di luar keluarga Muawiyah, mereka ini masih satu keluarga besar tapi sub keluarga yang lain ya. Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya. Sulaiman ibn Abdul Malik karena suatu ketika ada jalisan duduk wa indahu az-Zuhri ya. Di samping dia az-Zuhri ada seorang imam besar ya, namanya az-Zuhri, di salah satu ulama besar yang juga menjadi sumber banyak hadis ya. Ibnu Syihab az-Zuhri ya. Ibnu Syihab az-Zuhri ini ulama besar sekali ya, terkenal sekali kalau dengan baca kitab-kitab kumpulan hadis, misalnya Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya, akan kita jumpai banyak sekali hadis riwayat dari sosok ini az-Zuhri. Nah, az-Zuhri ini memang seorang ulama yang dekat dengan para raja-raja di dalam Bani Umayyah ya. Nah, suatu ketika az-Zuhri ini duduk di sampingnya Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Faja'ahu rajulun, maka datanglah kepada Khalifah Sulaiman rajulun, seorang laki-laki. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada rajul ini Sulaiman ya. Apa kata Khalifah atau Raja Sulaiman ini? Balaghoni annaka, balaghoni sampai kepadaku annaka, sesungguhnya kamu. Aku dapat kabar bahwa kamu ini waqa'ta fiyya, waqa'ta, jatuh engkau fiyya, di dalam diriku. Artinya aku dapat kabar kamu ini kayak yang kritik aku ya. Nah, itu waqa'ta fiyya itu maksudnya begitu. Waqa'ta fiyya itu jatuh kepada diriku, artinya mengkritik. Kamu ngomong jelek tentang saya ya. Wa qulta kadza wa kadza, dan berkata engkau begini. Betul tidak ya? Faqala ar-rajulu, maka berkatalah seorang laki-laki ini nggak jelas siapa orangnya ya, tapi yang penting isi ceritanya. Ma fa'altu wa la qultu, enggak raja, ma fa'altu, tidak melakukan aku sesuatu yang jenengan tuduhkan itu, wa la qultu, dan tidak mengatakan aku seperti yang jenengan katakan itu. Kemudian masih nggak terima Raja Sulaiman ini. Faqala Sulaimanu, maka berkatalah Sulaiman, innalladzi akhbarani shadiqun, sesungguhnya orang akhbarani yang memberitahu saya, orang ini shadiqun adalah orang yang jujur. Gimana wong aku ini diceritai orang yang aku percaya, orang yang bisa dipercaya ceritanya, nggak mungkin dia bohong itu. Jadi artinya Raja Sulaiman ini masih kepingin kira-kira mau menghukum orang ini karena dia ngomongin jelek tentang dirinya berkat laporan orang lain ya. Ini namanya namimah kan, itu kan namimah ini, berkat laporan orang lain. Kemudian Raja Sulaiman bin Abdul Malik ini ya, ini kemudian marah dia ya. Inilah akibatnya kalau namimah sesama orang biasa ya berbahaya juga, tapi kalau namimah kepada penguasa, dan kita tahu penguasa pada zaman dulu itu kalau sudah dendam itu ngeri sekali. Kalau namimah dilaporkan kepada para penguasa, itu akibatnya panjang sekali itu ya, karena dia punya kekuasaan. Nah, disinilah peran ulama di samping seorang raja itu. Faqala lahu Zuhri, maka berkatalah kepada Raja Sulaiman ini az-Zuhri, Imam az-Zuhri, la yakunun nammamu sadiqan.
Wah, ini keren banget ini ya. Inilah pentingnya ulama itu. Ya, ulama itu kan memang kalau menurut Al-Ghazali, ulama itu sebaiknya tidak usah terlalu dekat dengan penguasa. Ya. Jadi jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Ya. Karena kalau terlalu dekat akan kebakar, kalau terlalu jauh dia nggak bisa menasehati penguasa gitu ya. Ya tengah-tengah lah ya, tengah-tengah itu. Karena memang di dalam Al-Ghazali itu punya kitab lain yang penting sekali. Judulnya adalah Nasihatul At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk ya. Kitab tentang bagaimana cara menasehati raja-raja. Dalam kitab itu Al-Ghazali mengatakan begini. Politik itu dibagi dua. Ya. Ada dua jenis politik. Ini bagi saya ajaran Al-Ghazali yang sangat penting sekali ya. Dalam kitab At-Tibrul Masbuk itu. Politik itu dua jenis. Ada politik para nabi-nabi dan ada politik para raja-raja. Jadi ada siyasatul anbiya, ada siyasatus salatin wal muluk ya. Ada politik para nabi-nabi, ada politik para raja-raja. Nah, politiknya para nabi-nabi itu adalah membangun, mencetak jiwa-jiwa yang waras, secara rohani itu waras sehingga mereka bisa berbuat baik, dan nuturi mendidik orang dalam kebaikan, akhlaknya dan segala macam dalam bidang agama, kebaikan dan seterusnya. Itulah tugas para nabi-nabi. Nabi-nabi itu digambarkan sebagai dokter jiwa, bukan jiwa dalam pengertian jiwa sekarang ini ya, penyakit jiwa, bukan itu, tapi jiwa dalam pengertian tasawuf ya. Jadi para nabi-nabi itu adalah dokter rohani, tibbul arwah. Tugasnya mencetak jiwa-jiwa dan rohani yang sehat, yang mendorong orang untuk berbuat kebaikan ya. Nah, itu politik para nabi-nabi. Politik para raja, para penguasa adalah menegakkan, memastikan keadilan itu terjamin di masyarakat. Itulah politik para raja-raja, siyasatus salatin ya. Jadi beda wilayahnya ya. Jadi wilayahnya raja-raja itu atau para penguasa itu adalah membangun sistem sehingga menjamin keadilan. Para nabi-nabi itu membangun manusia, mendidik manusia supaya menjadi orang yang moralnya baik dan nasihati orang. Nah, kata Al-Ghazali, politiknya para ulama itu adalah nuruni, meneruskan politiknya para nabi-nabi ini. Jadi ulama itu adalah penerus daripada siyasatul anbiya. Apa itu intinya siyasatul anbiya? Intinya adalah membangun manusia yang bermoral. Melalui apa? Pendidikan. Terutama pendidikan. Karena itu tugas ulama itu yang ngajar dan nuturi orang kalau berbuat salah, bukan ikut terlalu cawe-cawe dalam kekuasaan ya. Enggak, itu bukan tugas atau tupoksinya ulama, itu bukan di situ ya. Nah, karena itu tugas para ulama itu memang bukan eksekutor, dia adalah penasehat para penguasa jika diperlukan. Makanya Al-Ghazali itu menyarankan atau menganjurkan agar para ulama itu ya jangan terlalu dekat dengan penguasa, tapi juga karena begitu dekat nanti akan dijadikan alat penguasa. Tapi juga jangan terlalu jauh, karena begitu terlalu jauh jenengan tidak akan punya kesempatan untuk menasihati penguasa itu. Nah, ini Az-Zuhri ini memerankan tadi itu politik kenabian itu, atau kalau dalam bahasa Gus Dur itu kira-kira ya, politik kebangsaan ya, politik kebangsaan. Jadi Az-Zuhri ini ya beliau sendiri beliau sendiri tugasnya nasihati para khalifah ini ya. Jadi beliau juga tidak dekat banget juga tidak, tapi juga tidak terlalu jauh dengan para khalifah Bani Umayyah itu. Ya. Nah, begitu ini
Sulaiman bin Abdul Malik ini kepingin balas dendam kepada seseorang yang dia curigai ngomongin jelek tentang dirinya, ya. Kemudian dicegah oleh Az-Zuhri ini, ya. La yakunun nammamu shadiqan. Tidak ada orang yang ahli adu-adu, tukang adu-adu itu shadiqan, jujur, ya. Orang kalau suka adu-adu itu tidak akan bisa disebut sebagai orang yang berkata jujur, ya. Walaupun isi omongannya benar atau jenengan percayai benar. Jadi ini nasihati kepada raja itu. Raja, nggak usah percaya kepada orang yang melaporkan namimah kepada jenengan. Karena orang yang suka namimah itu omongannya tidak bisa dipercaya, walaupun jenengan mengatakan orang itu bisa dipercaya. Atau kalau sekarang, wah saya dapat screenshot dari, masa screenshot itu nggak bisa dipercaya? Kan screenshot itu ya laporan apa adanya kan namanya screenshot, ya. Tetap saja kita harus menyimpan keraguan-raguan, ya. Screenshot itu sekarang gampang lah bikin. Jadi jenengan pokoknya cari cara untuk mendiskreditkan setiap namimah yang dilaporkan ke sampean, walaupun itu berupa screenshot, ya. Ya screenshot kan bisa dibikin-bikin sekarang. Banyak aplikasi yang bisa dimainkan. Nah ini etikanya orang kalau menghadapi namimah itu seperti ini. Faqala Sulaiman, nah ini rajanya baik, dituturi ulama mau dengar dia. Faqala, maka berkata Sulaiman, sahabat Raja Sulaiman, sodaqta, benar, kamu benar wahai Imam Zuhri. Saya nggak akan dendam kepada orang ini. Tsumma qala, maka berkatalah raja ini lirrajuli, kepada laki-laki tersebut, idhab bisalamin, pergilah engkau bisalamin dengan kedamaian. Udah, kamu nggak akan saya hukum kamu itu, ya. Jadi inilah hubungan yang ideal antara ulama dengan penguasa, ya. Penguasa itu, ulama tugasnya adalah nasihat. Karena politiknya para ulama itu adalah nasihatul muluk. Itu teorinya Al-Ghazali. Bukan ulama itu ikut-ikut di dalam di dalam mengeksekusi kekuasaan, enggak, karena itu tugas para penguasa. Ya kalau ada ulama jadi penguasa, ya dia sudah penguasa. Dia sudah untuk sementara dia kehilangan status keulamaannya untuk sementara, ya. Pada saat dia jadi penguasa, ya statusnya penguasa, ya. Dia sudah lagi bukan seorang ulama, ya. Ya tentu saja penguasa yang ulama tentu ya punya nilai yang berbeda, sudah pasti. Tetapi pada dasarnya begitu seorang ulama jadi penguasa, ya jadi dia penguasa. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berdasarnya ulama itu. Ya, tapi begitu dia jadi khalifah, ya khalifah. Dia penguasa, ya. Nah, tugasnya ulama menurut Al-Ghazali adalah nasihatul muluk, menasehati para raja-raja. Tugasnya raja mendengarkan nasihatnya ulama. Nah, ini contoh cerita kecil ini pelajaran penting dalam di dalam fikih siasa, fikih politik ini, ya. Ulama menasehati raja, raja mendengarkan nasihatnya ulama. Seperti dicontohkan oleh Raja Sulaiman bin Abdul Malik dan Imam Az-Zuhri ini, ya. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini imam yang terkenal sekali, ya. Kata beliau, ini juga sekali lagi, ini kalau jenengan cermati cara Al-Ghazali itu menyusun argumennya ini. Kenapa namimah itu tidak boleh, dan bagaimana cara mengatasi namimah? Kalau jenengan cermati ini menurut saya menarik, ya. Jadi ini kan dalil itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Zuhri dan Sulaiman bin Abdul Malik tadi itu dalil, ya. Ini saya tekankan karena untuk menepis anggapan sebagian orang bahwa ya dalil itu hanya Quran dan hadis saja. Seolah-olah di luar itu bukan dalil itu. Misalnya
tindakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik ya, asal tidak bertentangan dengan agama ya, itu dalil juga ya. Kalau ada kiai berbuat kebaikan itu dalil, itu sesuatu yang itu anugerah Allah kepada kita, itulah contoh kebaikan. Kamu jadikan sebagai teladan, sebagai dalil buat kamu itu. Sebagaimana Al-Ghazali menjadikan ucapan, tindakan orang-orang tertentu selain Kanjeng Nabi dan para sahabat dan para tabi'in ya, sebagai dalil juga. Contohnya ini, waqala dan berkata Al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini dalil ini bukan Quran, bukan hadis, tapi dalil juga. Jadi sekali lagi, dalil itu tidak hanya Quran hadis saja. Di dalam Islam itu dalil itu banyak. Apalagi dalam masalah akhlak, itu banyak sekali dalil itu ya. Termasuk ucapan dan tindakan orang-orang soleh itu dalil ya. Ucapan dan tindakannya Kiai Ilyas Ruhiyat itu dalil. Ucapan dan tindakannya Kiai Sahal Mahfud, Mbah Maimun Zubair, ya, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki itu adalah dalil, ya. Sebagaimana Al-Ghazali menjadikan ucapannya Imam Al-Hasan Al-Basri di sini sebagai dalil, ya. Waqala dan berkata Al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri, man namma ilaika namma alaika, ya. Man barang siapa, nama adu-adu orang ini, ilaika kepada kamu yang menyenangkan kamu. Jadi kalau ada orang ngadu-ngadu kepada kamu yang menyenangkan kamu, artinya melaporkan kata-kata jelek orang lain kepada kamu, si ya itu ngomongin kamu begini loh. Kalau hari ini dia mengadukan namimah kepada kamu, ya, nama alaika, maka akan melakukan namimah orang ini alaika atas kamu di lain hari. Hari ini dia lapor ke kamu, nanti lain hari lagi dia lapor ke orang lain tentang kamu, gitu ya. Karena apa? Ya karena aku sudah kalau orang kok suka namimah, maka orang ini jangan dipercaya. Itu intinya. Karena hari ini dia melaporkan ke kamu, nanti lain hari kamu yang dilaporkan. Kamu yang dilaporkan. Ini bagus sekali ini kata-kata Imam Al-Hasan Al-Basri ini ya. Ini bagus sekali. Man namma ilaika namma alaika. Ya. Man namma ilaika namma alaika. Orang yang ngadu ke kamu nanti juga akan mengadukan kamu ke orang lain. Ya. Pasti itu. Pokoknya kalau orang sudah kerjaannya kok adu domba, itu ya siapa aja akan jadi domba. Makanya kalau hari ini kamu dapat laporan adu domba dari dia, jangan dipercaya, karena lain hari nanti kamu yang diadu domba, kamu yang akan dilaporkan kepada orang lain kejelekan kamu itu ya. Ini bagus sekali. Kalau prinsip ini kita pegang sekarang ya, ini keren ini. Kalau orang sudah biasa nyebar hoax, udah hari ini hoaxnya nyenengin kamu, nanti lain hari hoaxnya mengurugikan kamu, ya. Begitu. Wahada isyaratun, ini semua adalah isyarat ya. Ila annan namama, sesungguhnya orang yang tukang adu-adu itu, yang bagi an yubghadha, seyogianya untuk dibenci. Jangan dikasih kesempatan, jangan di retweet ya. Orang adu-adu namimah di retweet, wah malah tambah seneng dia. Dibahas, dibahas ya. Udah dia tambah follower nanti. Wala yuthaqa biqaulihi, dan tidak bisa dipegang dan jangan dipercaya biqaulihi terhadap ucapannya orang ini. Wala bisadaqati, dan tidak bisa dipercaya dengan pertemanan orang ini. Orang yang suka adu-adu tidak bisa dipercaya sebagai teman. Wa kaifa la yubghadu, dan bagaimana tidak seharusnya dibenci orang yang ahli adu-adu ini. Wa huwa la yanfaqu, sementara dia ya tidak pernah lepas orang ini anil kidbi atau anil kadhibi, dari bohong, wal ghibati, dan ghibah. Ya namanya tukang adu-adu ya pasti bohong dan suka ghibah.
wal ghadri, dan apa itu berkhianat ya, atau ya berkhianat, wal khianati, dan juga khianat, artinya sama, al ghadr wal khianat itu. Wal ghadli, dan apa itu ya, wal ghadli, dan benci ya, benci dalam hati terhadap orang lain ya. Wal hasadi, dan hasud, wan nifaki, dan kemunafikan, wal ifsadi, dan merusak bainan nasi, di antara orang-orang. Pekerjaan orang-orang tukang adu-adu itu menyebarkan apa, polarisasi di masyarakat. Wal khadiati, dan penipuan ya. Wahua, dan orang seperti ini adalah mimman, termasuk orang yas'a, yang berusaha orang ini fi qat'i ma, di dalam memutus hubungan-hubungan amarallahu, yang memerintahkan Allah bihi, terhadap hubungan tadi itu, an yusola, untuk disambung ma tadi itu. Orang ini sukanya adalah memutus silaturahmi yang seharusnya disambung. Ya persis inilah yang terjadi sekarang ya. Orang yang tukang adu-adu, yang tukang menyebar berita bohong, itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat antara orang-orang yang saling bersahabat jadi bertengkar, jadi membenci dan segala macam. Itu ya pekerjaan orang seperti ini ya. Ini kalau Al-Ghazali hidup kembali di era digital seperti ini ya, itu mungkin akan menulis kembali kitab Ihya ini, dan contoh-contohnya akan diarahkan untuk membahas keadaan kita di era medsos ini ya. Dan ya, ini pun yang beliau bahas ini ngena banget kepada keadaan kita sekarang ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ya. Ini adalah pekerjaan orang-orang munafik, itu adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutus mereka ini ma, sesuatu, hubungan-hubungan amarallahu, yang memerintahkan Allah bihi, terhadap ma ini, an yusala, untuk disambung ma itu. Wa yufsiduna, dan merusak orang-orang ini atau berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ya, di sebuah masyarakat ya. Mereka lah yang menimbulkan apa, kekacauan ya, chaos dalam masyarakat itu. Wa qala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Innamas sabilu, sesungguhnya jalan, maksudnya jalan untuk apa ya, memerangi. Jadi apa, jadi kalau kamu boleh memerangi atau membenci atau melawan ya, memerangi itu, jalan itu dibolehkan dibuka, jalan untuk memerangi perlawanan itu diarahkan, dibuka boleh. Jadi kamu boleh melakukan apa ya, perang atau melawan, alalladzina, kepada orang-orang yazlimunan nasa, yang melakukan kezaliman orang-orang ini, an-nasa, kepada orang-orang, wa yabghuna fil ardi, dan berbuat jahat, berbuat zalim orang-orang ini fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, dengan tidak benar ya. Dan wan namamu, orang-orang yang suka adu-adu, minhum, itu bagian dari orang-orang ini ya. Karena itu orang ini perlu dilawan itu ya. Wa qala, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi man ittaqahun nasu li syarrihi. Sesungguhnya termasuk orang yang paling, manusia yang paling jahat, paling buruk ya. Man adalah orang ittaqa, yang menjauhi kepada orang ini, an-nasu, orang-orang, li syarrihi, karena kejelekan orang ini. Inilah orang yang paling jelek, orang yang dihindari orang lain karena dia berbuat jahat. Wan namamu minhum, dan orang-orang yang suka adu domba, minhum, itu bagian, termasuk orang yang jahat seperti ini ya. Wa qala, dan juga bersabda kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata qati'un,
tidak akan masuk surga qati'un, orang yang suka memutus, menceraikan hubungan-hubungan sosial. Kila dikatakan sebagai tafsir atas hadis ini, maksudnya qati'un itu adalah qati'un bainan nasi. Qati'un orang yang memutus ya, bainan nasi di antara manusia. Artinya memutus hubungan di antara orang-orang dengan cara mengadu domba. Wahua dan qati' seperti ini adalah an-namamu, orang yang suka adu domba. Jadi makna qati'un di sini artinya orang yang suka adu domba ya. Sebagian ulama menafsirkan qati'un ini bukan pengadu domba. Waqila dan dikatakan sebagai tafsir atas hadis ini, qati'ur rahimi, orang yang memutus silaturahmi ya. Tapi dua-duanya sebetulnya maknanya hampir mirip ya. Orang yang suka adu domba itu bisa menimbulkan perpecahan dan putusnya hubungan silaturahmi di antara orang-orang. Waruya, dan dikisahkan an Ali yang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna rajulan, ini isinya kisah-kisah semua ini ya, kisah-kisah kebaikan ya, kisah-kisah kebaikan dari orang lampau. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'a, berjalan rajul ilaihi kepada Sayyidina Ali birajulin, tentang orang lain. Artinya dia melaporkan tentang orang lain kepada Sayyidina Ali. Sama dengan tadi itu, ada orang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah tadi itu, juga ngadu domba juga. Ini hal yang serupa terjadi kepada Sayyidina Ali. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali ketika ada orang ngadu domba ke dia ini, ya hadza, hai orang ini kita nggak tahu siapa orang ini ya. Ya hadza, hei kamu ini loh ya. Nahnu nas'alu amma qulta. Aku nas'alu akan bertanya aku amma qulta, tentang apa yang kau katakan. Coba sekarang saya ingin tanya. Fa in kunta shadiqon, jika ada kau shadiqon, jujur, benar, maqatnaka, akan membenci sekali aku kepada kamu. Kalaupun kamu jujur, aku nggak suka. Karena apa? Kamu adu domba. Jujur pun aku nggak suka, apalagi kamu bohong. Ini Sayyidina Ali ya. Jadi kalau jenengan dapat kabar buruk ya, beredar di medsos ya, yang isinya adu domba, jangankan itu bohong ya, bener pun itu harus dibenci. Ini ajaran dari Sayyidina Ali, ini menarik sekali. Bener pun itu makot naga, aku nggak suka. Apalagi kamu bohong. Yang kamu tulis, yang kamu tweetkan itu bener pun itu aku nggak suka itu. Karena apa? Kamu ngadu domba orang, kamu ngadu domba. Wa in kunta kadziban, jika ada engkau kadziban, bohong, aqabnaka, karena aku penguasa, kalau kamu bohong, aqabnaka, akan menghukum aku kepada kamu tak penjara. Kalau kamu jujur, aku nggak suka, walaupun benar isi pesan kamu itu. Ini kan ini bagi saya sikap yang radikal ini ya, tentang namimah ini ya. Jujur pun aku nggak suka. Ini ajaran yang bagi saya, menurut saya keren sekali ini ya. Jujur pun aku nggak suka kamu, karena isinya pesan kamu itu walaupun benar, itu konteksnya itu ingin menyebarkan permusuhan ya. Jadi jujur pun aku nggak suka itu. Ini saya kira kalau kita pegang prinsip ini ya, ini masalah yang sekarang terjadi tentang yang berkaitan dengan era pasca kebenaran sekarang ini ya, post truth ya, orang bicara post truth ya, pasca kebenaran. Sebetulnya sederhana saja, kalau kita ngikuti ajaran Ihya, ngajaran Sayyidina Ali ini, Imam Ali, sederhana aja. Jujur pun informasi itu aku ndak suka. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menimbulkan kebencian, bukan sekedar kritik, tapi ada kebencian di situ. Aku nggak suka itu. Ini keren banget ya.
Nah, wa in syi'ta, jika ingin kamu an-nuqilaka, untuk memaafkan aku ka kepada kamu, aqalnaka, akan memaafkan aku ka kepada kamu. Gimana? Kamu mau tak hukum, mau aku benci, ya, atau aku ampuni, ya. Kamu punya 3 opsi. Faqala, maka berkatalah laki-laki itu, aqilni ya Amirul Mukminin, maafkanlah engkau wahai sang raja itu. Waqila, dan dikatakan di Muhammad ibn Ka'ab bin Al-Quradhi, kepada seorang tabi'in namanya Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, ya, dari Bani Quraidah, ya. Ini juga seorang tabi'in seorang yang alim, ya. Dan kalau melihat nisbahnya, ya, Al-Quradhi, ya, dari Bani Quraidah, kita tahu Bani Quraidah itu adalah suku orang Yahudi, ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini, kemungkinan ini adalah seorang Yahudi tapi yang sudah masuk Islam keluarganya, ya. Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, ini nama yang terkenal sekali. Ayyu khisalin, jadi pernah ditanya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi ini, ayyu khisalil mu'mini awda'u lahu. Ayyu khisalil mu'mini, apakah atau yang manakah dari sifat-sifat seorang mukmin, awda'u, itu yang paling membuat rendah, lahu, kepada seorang mukmin ini. Apa hal yang membuat orang itu turun derajatnya, yang paling memerosotkan derajat orang itu? Faqala, maka berkata Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi, kasratul kalami, pertama adalah banyak ngomong, banyak nyerocos, ya, banyak ngocol. Itu pertama, orang yang banyak ngomongnya itu jelek itu. Itu bikin wibawanya turun, ya. Orang yang banyak ngomong itu wibawanya turun. Wa ifsya'u sirri, dan menyebarkan rahasia, ya. Menyebarkan rahasianya orang itu membuat orang derajatnya turun. Wa qabulu qawli kulli ahadin, dan menerima ucapan semua orang. Begitu ada orang ngomong, dia langsung percaya. Itu membuat derajat orang itu jadi turun itu. Termasuk yaitu ada namimah, ada orang adu domba, dia percaya. Orang yang percaya kepada ucapan semua orang, ya, apapun yang dikatakan orang mudah percaya, itu menjadikan orang itu derajatnya turun itu. Kita tambah sedikit, ya. Waqala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li Abdullah bin Amirin, kepada Abdullah ibn Amir, ini seorang amir, ya. Kalau disebut amir itu, ya, amir, ya, itu beda dengan khalifah, ya. Istilah wakana, dan ada Abdullah ini adalah amiron, seorang amir. Amir itu beda dengan seorang khalifah atau imam. Jadi ini istilah yang harus dengan pahami, ya. Amir itu artinya adalah semacam komandan pasukan. Jadi kalau disebut dengan amir, itu orang yang membawai pasukan. Makanya umaro itu, maknanya umaro itu janjane gitu, adalah panglima perang, orang yang membawai pasukan, ya. Makanya dulu, zaman dulu itu kalau disebut ada seorang khalifah, ada seorang amir, itu beda. Kalau khalifah itu kepala negara yang tertinggi, amir itu panglima perang yang membawai pasukan. Nah, kadang-kadang pada zaman dulu khalifah itu kalah pengaruh oleh seorang amir, karena amir itu membawa pasukan. Kadang-kadang khalifah tapi yang berkuasa seorang amir, ya. Khalifahnya hanya simbolik saja, ya. Terutama di era Bani Abbasiyah yang sudah agak pertengahan dan menjelang akhir, ya. Itu banyak khalifah itu yang hanya tituler saja, namanya khalifah tapi nggak punya kekuasaan sama sekali. Kayak presiden dalam sistem parlementer gitu, nggak punya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutifnya ada di seorang amir itu. Makanya seorang amir itu penting banget karena dia punya pasukan. Raja kan nggak membawa pasukan. Begitu raja lemah, wah langsung dikuasai oleh seorang amir ini.
Nah, ini ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Amir, "Balaghani anna fulanan a'lamal amira anni dzakartuhu bisu'in." Ya. Balagha, sampai ini kepadaku anna fulanan, sesungguhnya seseorang ya, a'lama memberitahu al-amira kepada seorang amir, yaitu Abdullah bin Amir ini. Ani sesungguhnya apa itu aku ya, zakartu menyebut aku atau mengerasani aku kepada amir ini bisuin dengan kejelekan. Jadi ada orang datang kepada Abdullah bin Amir, seorang amir ini ya, dia kemudian ingin klarifikasi itu ya. Sang amir ya, aku dengar katanya si A itu lapor ke jenengan bahwa saya ngomongin jenengan jelek ya. Si A ini adu-adu saya sampai ke jenengan itu. Qala, menjawab Abdullah bin Amir ini, qad kana dzalika, betul, memang ada orang melaporkan ke saya bahwa kamu itu ngomongin saya begini. Qala, maka berkata Abdullah bin Amir ini, fa akhbirni bima qala laka hatta udhhira kidbahu indaka. Jadi ini tampaknya ada seorang yang ingin mengklarifikasi berita buruk tentang dirinya yang sampai ke seorang amir ini ya. Qala, maka berkata rajul ini, fa akhbirni, maka kasih tahulah engkau ini kepadaku bima qala, tentang sesuatu qala yang bercerita fulan tadi itu laka kepada engkau, hatta udhhira kidbahu, sehingga menampakkan aku kidbahu terhadap bohongnya si fulan ini indaka kepada di depan kamu ya. Coba sang amir diceritakan kepada saya apa yang diomongin, nanti saya akan klarifikasi itu ya. Nah, ini Abdullah bin Amir ini seorang amir yang soleh ya, yang baik. Jadi dia nggak mau ini kan kayak ngadu-adu ini ya. Jadi dia disuruh menceritakan apa isi namimah yang didengar dari orang lain mengenai orang ini ya. Lah kalau diceritakan nanti sama dengan dia juga melaporkan jadi ini kan kalau sang amir ini kemudian memenuhi permintaan orang ini, menceritakan namimah yang dilaporkan oleh orang lain kepada beliau ya. Kemudian kalau amir nanti menceritakan balik kepada laki-laki ini kan sama dengan dia mereproduksi namimah. Ya kan, mereproduksi namimah itu. Nah, tapi amirnya nggak mau. Qala, berkata Abdullah bin Amir, ma uhibbu an ashtuma nafsi bilisani. Ma uhibbu, tidak suka aku an ashtuma, untuk memaki-maki, memaki-maki atau gersing itu apa Mbak Admin ya? Gersing itu apa ya? Menyumpahi aku. Menyumpahi aku nafsi, diriku, bilisani, dengan lisanku. Aku tidak mau menyumpahi diriku, mencela diriku dengan cara melaporkan namimah yang aku dengar dari orang lain tentang kamu. Mereproduksinya aku nggak mau. Ini seorang amir yang soleh ini ya. Kalau dia orang jahat karena dia punya kekuasaan, wah langsung, iya memang aku dapat laporan jelek mengenai kamu ngomongin saya begini-begini, langsung dihukum gitu. Tapi ini enggak, ini amir yang soleh ini. Makanya dijadikan sebagai dalil di sini dalam kitab Ihya ini ya. Wa hasbi, dan cukuplah bagiku ani, sesungguhnya aku lam usaddiqhu fi maqala, tidak membenarkan aku kepada orang yang melaporkan namimah kepadaku tadi itu, fima qala, di dalam hal yang dia ceritakan kepadaku. Wala aqta'u ankal wisala. Ini punchline-nya di sini. Ini isi pokoknya di sini ya. Poinnya di sini poinnya. Wala aqta'u, dan tidak akan memutus aku angka dari kamu al wisala, hubungan kekerabatan, pertemanan. Aku tidak mau pertemanan kamu dengan saya putus hanya gara-gara ada namimah dari orang lain. Ini keren sekali ya. Jadi beginilah sifat orang yang soleh ketika menerima laporan namimah, langsung diputus dari awal.
Aku nggak percaya. Udah selesai. Aku nggak percaya. Aku percaya kepada si A itu baik. Laporan begini-begini, walaupun, nah itu tadi ajaran dari Sayyidina Ali. Kalaupun benar aku nggak suka. Kalau kalau bohong apalagi. Kalau benar pun aku nggak suka itu. Karena apa? Karena isinya konteksnya itu adalah menebarkan kebencian di masyarakat. Wa dzukirat, dan disebut as-si'ayah itu istilah lain untuk namimah ya. Tapi ada bedanya, nanti akan dijelaskan belakangan ya. Wa dzukirat, dan disebutkan as-si'ayah itu adu-adu. Inda ba'dis solihina, di depan sebagian orang yang soleh. Ada orang soleh kemudian ditanya orang lain tentang si ayah, tentang adu-adu itu. Faqala, maka menjawab ba'dus solihin ini. Ma dhannukum biqaumin yuhmadus sidqu min kulli tabaqatin minan nasi illa minhum. Ini jawaban yang agak sastrawi ya, karena struktur kalimatnya itu kompleks ya. Ini bukan jawaban sederhana ini. Ini pasti orang yang soleh ini intelektual ini ya. Intelektual ini. Jawabannya karena rumit ini. Kalau jenengan pahami ini artinya kan agak rumit. Ma dhannukum biqaumin yuhmadus sidqu min kulli tabaqatin minan nasi illa minhum. Ini kata-kata yang indah. Secara sastra kalau jenengan memahami bahasa Arab dengan baik, ini kata-kata yang sastrawi ini. Ma dhannukum, apakah sangkaan kalian biqaumin tentang atau terhadap suatu kaum yuhmadu, yang dipuji, as-sidqu, kebenaran, min kulli tabaqatin, dari setiap lapisan, minan nasi, dari manusia pada umumnya, illa minhum, kecuali mereka. Wah, gimana sampean mengartikan ini? Ini kan kompleks kalimat ini kan. Ini saya suka kalimat ini. Ma dhannukum biqaumin yuhmadus sidqu min kulli tabaqatin minan nasi illa minhum. Jadi ini ringkasnya begini. Ada seorang soleh ditanya, wahai kiai, atau ya sebutlah kiai, wahai kiai, ada orang yang suka adu-adu. Ada sekelompok orang suka adu-adu. Bagaimana pendapat jenengan? Dan si ayah itu artinya adu-adu kepada penguasa. Jadi kalau namimah itu horizontal, ya, horizontal. Atau lebih umum, bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal itu artinya mengadu domba di antara sesama anggota masyarakat, ya. Tapi kalau si ayah itu spesifik, orang mengadukan kepada orang yang punya kekuasaan, sehingga harapannya dia akan melakukan pembalasan dendam. Jadi melapor ke presiden, ke raja, ke gubernur, ke bupati, ke camat, pokoknya setiap orang yang punya kekuasaan. Si ayah itu artinya adalah melaporkan sesuatu kepada orang yang punya kekuasaan. Ngadu domba tapi dengan penguasa. Nah, ditanya orang soleh ini, bagaimana pendapat jenengan kiai? Ini ada orang yang suka ngelaporin sesuatu kepada penguasa itu. Jawaban dari orang soleh ini menarik. Ma dhannukum. Coba pikirkan. Orang itu, ya, setiap kejujuran dilakukan oleh siapapun di masyarakat, itu akan dipuji. Itu makna kalimat itu begitu ya. Semua kejujuran, semua tindakan jujur yang dilakukan oleh masyarakat, oleh siapapun dalam masyarakat, itu dipuji. Kecuali kejujuran dari orang yang suka adu-adu. Orang yang adu-adu itu walaupun jujur, itu kejujurannya nggak dipuji. Apalagi bohong. Itu makna kalimat ini. Ma dhannukum biqaumin yuhmadus sidqu min kulli tabaqatin minan nasi illa minhum. Semua orang kalau jujur itu dipuji, kecuali orang yang suka adu domba. Walaupun mereka jujur, itu tidak terpuji mereka. Apalagi kalau bohong gitu ya. Ini kalimat ini bagi saya kalimat yang bagus sekali secara struktur dan gaya bahasanya itu kompleks ya, maknanya kompleks ya.
Sekian ngaji Ihya malam ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin membuat koreksi ya terhadap bacaan saya dalam kitab Ihya sebelumnya, halaman 549. Mungkin 2 minggu yang lalu saya membaca salah itu ya. Dalam hadis itu, ahabbukum ilallahi ahasinukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan. Saya kemarin baca itu karena sekilas mata saya agak, karena nggak pakai kacamata ya, saya baca al-mawtu'una aktafan dengan tak, tapi itu bukan tak tapi nun ya. Dan bacaannya al-muwatta'una aknafan, artinya orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang akhlaknya baik, dan al-muwatta'una aknafan, yang pangkuannya itu lembut, enak, sehingga dia disukai orang, artinya orang yang akhlaknya baik ya. Itu. Dan ini terima kasih kepada adik saya Maljaul Abror yang Gus Malja yang sudah mengingatkan saya karena saya keliru membaca hadis ini ya. Mari kita tutup kitab Ihya malam ini dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di Space yang ikut ngaji.